Minasan konnichiwa, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime yang berjudul Kimi Zero. Anime ini akan berpusat pada seorang protagonis yang bernama Kashima Ryuto, seorang siswa SMA biasa yang suka menyendiri dan hanya memiliki sedikit teman saja. Ryuto ini mengagumi teman sekelasnya yang bernama Shirakawa Runa. Runa ini adalah seorang gadis berpenampilan gyaru yang selalu dibicarakan oleh orang-orang karena dirinya itu yang sering bergonta-ganti pacar. Ryuto merasa kalau dia dan Runa itu berada di dunia yang berbeda karena Ryuto sendiri sama sekali belum pernah berpacaran dengan seseorang. Tapi meski begitu, bisa berada di dalam satu kelas dengan Runa saja menjadi hal yang menyenangkan bagi Ryuto. Apalagi di saat Runa mengajak Ryuto untuk berbicara di kelas. Ryuto menghabiskan waktu istirahatnya bersama dengan kedua sahabatnya seperti biasa. Mereka ini adalah Nishina dan Ijichi, dua teman yang hanya dimiliki oleh Ryuto di sekolah itu. Mereka sedang membicarakan tentang nilai mereka yang semakin turun akibat terlalu banyak bermain video games. Suatu hari, Ryuto mendapat sebuah hukuman dari kedua sahabatnya ini karena telah mendapatkan nilai tertinggi di antara mereka bertiga. Hukumannya adalah dia itu harus mengungkapkan perasaannya kepada perempuan yang dia sukai. Jadi hari ini, Ryuto memanggil Runa sepulang sekolah dan harus mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Pada saat Runa datang, Ryuto segera menyatakan perasaannya, tapi dia sangat tidak menyangka kalau Runa itu langsung setuju dan menerima Ryuto sebagai pacar barunya. 好きですああそういうこと私今フリーだし Bahkan pada saat itu juga, Runa langsung mengajak Ryuto untuk pulang bersama. Ryuto sedikit khawatir karena selama ini mereka berdua itu jarang berbicara di kelas. Tapi Runa mengatakan kalau dia tuh cukup menyukai Ryuto. Jadi rasanya tidak masalah bagi mereka untuk langsung berpacaran mulai saat ini. Runa juga mengatakan kalau selama ini dia itu tidak pernah berpacaran dalam waktu yang lama, hanya sekitar 2-3 bulan saja. Karena para laki-laki yang pernah menjadi pacarnya selalu meninggalkan Runa ketika mereka bosan dengan dirinya. Jadi meskipun sering bergonta-ganti pacar, Runa itu belum pernah merasakan jatuh cinta yang sesungguhnya kepada seorang laki-laki. Ryuto mengantar Runa sampai ke rumahnya, tapi di sini Runa mengajak Ryuto untuk mampir ke dalam karena saat ini dia itu hanya sendirian di rumah. Ryuto tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat masuk ke dalam kamarnya Runa. Karena baginya semua hal ini terasa begitu mendadak. Bahkan dia juga semakin gugup saat Runa mengajaknya untuk duduk bersama di kasurnya. Dan di sini tiba-tiba Runa itu mulai membuka pakaiannya. Ryuto yang melihat itu segera menghentikan Runa. Sepertinya Runa salah mengartikan semua hal ini. Dia mengira kalau Ryuto itu juga menginginkan tubuhnya seperti para mantannya dulu. Ryuto merasa kalau mereka melakukan itu sekarang adalah hal yang tidak wajar. Ryuto mengatakan kalau dia itu ingin memiliki hubungan yang lebih bermakna bersama Runa karena dia itu benar-benar mencintai dirinya dan bukan hanya sekedar menginginkan tubuhnya saja. Ryuto mulai mengerti keadaan Runa saat ini. Para laki-laki yang selama ini menjadi pacarnya mungkin hanya menginginkan tubuhnya saja. Dan ketika mereka merasa bosan, mereka akan segera meninggalkan Runa. Tapi meski begitu, Ryuto akan tetap mencintai Runa dan bertekad untuk menjadi pacar yang baik untuk Runa. Jadi hari ini dia harus menahan diri untuk tidak menyentuh Runa dan memutuskan untuk pulang. Ryuto mengatakan kalau mereka bisa melakukan itu saat waktunya sudah tepat. Dia juga menegaskan, walaupun hari ini dia menolak ajakan Runa, dia tidak akan pernah berpaling kepada perempuan lain dan meninggalkan Runa seperti para mantannya dulu. Pada keesokan harinya, Runa sedikit terlambat ke sekolah. Ryuto masih tidak menyangka kalau sekarang perempuan yang cantik ini adalah pacarnya. Pada saat jam istirahat, Ryuto menceritakan semua kejadian kemarin kepada kedua sahabatnya. Mereka berdua memperingatkan Ryuto untuk tidak lengah, karena bisa saja Runa itu hanya mempermainkan perasaan Ryuto yang adalah anak culun di sekolah. Pada saat dirinya kembali ke kelas, Runa mengajak Ryuto untuk berbicara. Hal itu membuat siswa lainnya jadi sedikit bingung karena tiba-tiba mereka berdua terlihat akrab. Apalagi salah satu sahabat Runa yang bernama Nicole terus mengawasi Ryuto dengan tatapan yang tajam. Runa juga mengatakan kalau dia tuh sebenarnya sudah memberitahu Nicole soal hubungan mereka berdua. Tapi karena merasa kurang nyaman, Ryuto meminta Runa untuk merahasiakan hubungan mereka dan tidak mengajaknya untuk berbicara di sekolah karena Ryuto tidak ingin menarik perhatian orang-orang. Tapi sebagai gantinya, Runa mengajak Ryuto untuk pergi kencan pada akhir pekan supaya mereka berdua itu bisa menghabiskan waktu bersama dengan bebas.
Mereka berencana untuk pergi pada hari Sabtu karena Runa sudah memiliki janji pada hari Minggunya. Ryuto tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena ini adalah pertama kalinya dia akan pergi kencan dengan seorang perempuan. Singkat cerita, hari kencan mereka akhirnya tiba. Ryuto menemani Runa untuk pergi ke berbagai tempat yang dia inginkan. Saat sedang beristirahat, Ryuto kembali kepikiran soal perkataan kedua sahabatnya. Ryuto masih merasa khawatir kalau Runa itu hanya bermain-main saja dengan hubungan mereka dan tidak menyukai Ryuto dengan serius. Kecurigaannya semakin menjadi saat Runa tidak membalas pesan Ryuto pada keesokan harinya. Dia mengingat kalau hari ini Runa sudah memiliki janji dengan seseorang yang membuat dirinya jadi semakin khawatir. Bahkan mereka juga tidak bisa berbicara di sekolah pada keesokan harinya. Tapi pada sore harinya, Runa mengajak Ryuto untuk bertemu di sebuah taman. Ryuto kembali berpikir negatif dan curiga kalau Runa itu pasti ingin memutuskan hubungan mereka. Jadi saat ini dia sudah mempersiapkan dirinya. Tapi saat bertemu ternyata Runa malah memamerkan sebuah case HP yang baru saja dia beli. Bahkan dia juga membelikan satu untuk Ryuto supaya mereka bisa memiliki case yang serasi. Runa mengatakan kalau di hari Minggu kemarin, dia pergi bersama Nicole untuk membeli case HP itu sebagai kejutan untuk merayakan 1 minggu hari jadian mereka. Tapi karena baterainya habis, dia jadi tidak bisa membalas pesan dari Ryuto. Ryuto jadi merasa sangat bodoh karena dari kemarin dia terus berpikiran buruk tentang Runa. Ryuto berterima kasih kepada Runa sambil meneteskan air mata karena perasaan senang yang masih dibayangi oleh rasa bersalahnya. Pada saat pulang, Ryuto sedikit bercerita kepada Runa kalau waktu SMP dulu dia itu pernah menembak teman sekelasnya. Tapi sayangnya perempuan itu hanya menganggap Ryuto sebagai temannya saja. Dan semenjak kejadian itu, Ryuto jadi tidak percaya diri dengan perempuan. Tapi Runa mengatakan kalau itu bukanlah hal yang memalukan, karena berkat itu juga sekarang mereka berdua bisa berpacaran. Pada keesokan harinya, Ryuto dikejutkan oleh kedatangan murid pindahan yang baru saja masuk di kelasnya. Karena murid pindahan itu adalah Maria, seorang gadis yang pernah menolak pernyataan cintanya waktu di SMP dulu. Bahkan sialnya Maria juga harus duduk di sebelah Ryuto. Pada jam istirahat, Maria mulai mengajak Ryuto untuk berbicara, karena sudah 3 tahun lamanya mereka tuh tidak bertemu. Tapi Ryuto merasa kalau dirinya itu harus menjauh dari Maria, karena dia tidak ingin Maria mengetahui hubungannya dengan Runa. Sepulang sekolah, Nicole sudah menunggu Ryuto di depan kelas dan memaksa Ryuto untuk ikut dengannya. Ryuto jadi kebingungan karena tiba-tiba Nicole mengajaknya ke sebuah restoran tanpa alasan yang jelas. Nicole mengatakan kalau minggu depan itu adalah hari ulang tahunnya Runa, jadi Nicole menyuruh Ryuto untuk merayakannya bersama Runa. Ryuto juga bertanya kepada Nicole tentang apa yang disukai oleh Runa, karena dia ingin memberikannya sebuah hadiah. Pada keesokan harinya, Ryuto melihat Runa yang sudah menunggunya di stasiun saat ingin berangkat ke sekolah. Di sini Ryuto mengajak Runa untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama pada hari Minggu nanti. Mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan di Harajuku yang menjadi tempat rekomendasi dari Nicole. Ryuto jadi mengetahui kalau ternyata Runa itu sangat menyukai minuman bubble tea. Bahkan dalam 1 minggu ini, Ryuto selalu pergi ke berbagai tempat untuk mencari informasi tentang bubble tea yang enak. Jadi hari ini mereka itu akan menghabiskan waktu bersama untuk pergi ke berbagai tempat dan mencoba rasa bubble tea yang beragam. Pada sore harinya, Ryuto meminta maaf kalau dia tidak bisa membelikan Runa hadiah di hari ulang tahunnya karena uangnya yang tersisa tidak cukup. Tapi nyatanya Runa tidak mempermasalahkan itu dan hanya meminta denah yang sudah dibuat oleh Ryuto tentang beberapa tempat bubble tea yang enak. Pada keesokan harinya, Ryuto mendengar sebuah rumor yang buruk tentang Runa di sekolah, di mana orang-orang sedang membicarakan kalau selama ini alasan Runa terus berganti pacar adalah karena dia ingin memanfaatkannya saja. Sampai akhirnya Ryuto mengetahui kalau pelaku yang menyebarkan rumor buruk itu adalah Maria. Tapi Ryuto semakin merasa kesal saat orang-orang terus membicarakan hal yang buruk tentang Runa. Jadi di sini Ryuto mengatakan kepada Maria untuk berhenti membicarakan hal yang buruk tentang Runa karena semua itu tidaklah benar.
Bahkan dengan percaya diri, dia juga mengatakan dengan keras di depan yang lainnya kalau dia itu adalah pacarnya Runa yang sekarang. 俺が白川さんの彼氏だ。 Maria yang mendengar itu juga jadi merasa kesal dan pergi meninggalkan kelas. Di sini Maria mengungkapkan kalau dia itu sebenarnya adalah adik kembarnya Runa. Dan karena rasa tidak ingin kalahnya dari Runa, membuat Maria ingin menyebarkan rumor yang buruk itu. Dulu mereka berdua itu terpisah karena orang tua mereka yang bercerai. Maria tinggal bersama sang ibu, sedangkan Runa tinggal bersama ayahnya. Maria selalu merasa kalau Runa itu selalu disukai oleh banyak orang berkat sifatnya yang selalu ceria. Tapi justru itulah yang membuat Maria jadi membenci Runa. Ryuto mencoba untuk mengerti semua keluhan Maria, karena dia juga merasa memiliki sedikit kemiripan dengannya, karena sifat mereka berdua itu sangatlah berbeda dengan Runa yang mudah bergaul dengan siapapun. Saat Ryuto kembali ke kelas, Runa dan Nicole sudah menunggunya. Nicole sedikit memuji keberanian Ryuto saat mengungkapkan hubungannya dengan Runa di kelas tadi. Pada saat pulang, Runa merasa terharu saat mengetahui kalau Ryuto melakukan semua itu demi Runa. Di saat Runa sendiri sebenarnya tidak terlalu memikirkan soal rumor itu. Ryuto percaya kalau Runa itu bukanlah perempuan jahat seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Ryuto juga mengatakan kalau dia sudah mengetahui sedikit tentang hubungan keluarga Runa dan Maria. Pada keesokan harinya, rumor buruk tentang Runa sudah tidak terdengar lagi. Bahkan orang-orang juga tidak ada yang membahas tentang hubungan mereka berdua. Jadi mulai sekarang mereka tidak perlu merahasiakan hubungan mereka lagi di sekolah. Bahkan hari ini mereka juga bisa menghabiskan waktu bersama sepulang sekolah. Mereka berdua menonton sebuah live streaming bersama. Di momen itu, Ryuto nggak sengaja melihat bibi Runa dari dekat, yang membuat Ryuto jadi ingin menciumnya. Jadi pada keesokan harinya, Ryuto meminta saran kepada kedua sahabatnya bagaimana caranya supaya dia bisa mencium Runa. Singkat cerita, Ryuto mengajak Runa untuk pergi ke sebuah taman pada kencan mereka kali ini. Ryuto merasa kalau dia itu harus berhasil bergandengan tangan terlebih dahulu sebelum dia bisa mencium Runa. Jadi hari ini Ryuto memiliki misi untuk bisa bergandengan tangan dengan Runa sebelum kencan mereka berakhir. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk menaiki perahu dan yang lainnya, tapi Ryuto tidak berhasil menemukan waktu yang tepat untuk menggenggam tangan Runa. Sampai akhirnya di saat matahari mulai terbenam, Runa mengatakan terlebih dahulu kalau dia ingin menggenggam tangan Ryuto. Dan setelah mengetahui kalau mereka memikirkan hal yang sama, Runa langsung menciumnya. Setelah momen itu, hubungan di antara mereka berdua terasa semakin dekat. Bahkan mereka juga terus bergandengan tangan pada saat pulang. Sementara itu, Maria tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena saat ini dia mulai mencintai Ryuto. Di saat dia mengetahui kalau Ryuto itu sudah berpacaran dengan Runa. Singkat cerita, Runa mengajak Ryuto untuk pergi ke pantai saat akhir pekan nanti untuk merayakan 1 bulan hari jadi hubungan mereka. Dan sesuai rencana mereka, hari ini Ryuto dan Runa pergi ke pantai. Ryuto sangat terpukau saat melihat Runa yang terlihat sangat cantik dengan pakaian renangnya. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama untuk bermain di pantai seperti halnya pasangan kekasih pada umumnya. Runa juga merasa sangat senang saat Ryuto memuji pakaian renangnya, karena dia sudah menghabiskan waktu untuk memilih pakaian yang cocok. Bahkan Runa sampai menata ulang warna kukunya supaya sesuai dengan pakaian renangnya. Tapi pada malamnya mereka tidak bisa pulang karena terjadi badai hujan yang membuat mereka berdua harus menginap semalam di sebuah penginapan. Tapi karena uang yang terbatas, mereka hanya bisa memesan 1 kamar saja. Ryuto merasa gugup karena malam ini dia akan menghabiskan waktu berdua bersama Runa dalam 1 kamar. Ryuto bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya bersama Runa? Apalagi di malam itu Runa juga mengajaknya. Tapi di sini Ryuto tetap berpegang pada prinsipnya kalau dia tidak akan melakukan itu dengan Runa sebelum Runa siap. Karena kalau hanya berdasarkan pada keinginan Ryuto saja, tidak akan ada bedanya dengan para mantannya dulu. Jadi untuk saat ini Ryuto akan selalu menunggu sampai Runa siap untuk melakukannya bersama Ryuto.
tanpa paksaan apapun dan benar-benar keinginan dari dalam hatinya. Jadi malam ini mereka itu hanya berpelukan dan tidur bersama sambil bergandengan tangan. Keesokan harinya, Ryuto mengantar Runa sampai ke rumah. Waktu di jalan pulang, dia juga bertemu dengan Nicole di depan sebuah restoran yang menjadi tempat kerja paruh waktunya. Nicole menyuruhnya untuk mampir sebentar dan menghidangkan sebuah makanan. Tujuan Nicole tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membicarakan tentang Runa. Nicole menanyakan bagaimana perkembangan hubungan di antara mereka berdua. Nicole melakukan semua ini karena dia sangat peduli dengan Runa. Dia tidak ingin kalau Runa itu kembali mendapatkan laki-laki yang buruk seperti para mantannya dulu. Dia juga meminta Ryuto untuk tidak membuat Runa khawatir, karena hubungan Runa bersama para mantannya selama ini hanya bertahan sekitar 2 bulanan saja. 白川さんが不安になるようなことはしない。安心した。 Di saat pulang, Ryuto mendapat sebuah telepon dari Maria. Tapi di telepon itu mengatakan kalau yang sedang berbicara saat ini adalah Runa. Dia mengatakan ingin bertemu dan menyuruh Ryuto untuk datang ke sekolah malam ini. Ryuto merasa ada yang janggal karena baru beberapa jam yang lalu dia mengantar Runa pulang ke rumah. Jadi rasanya sangat aneh kalau Runa kembali mengajaknya bertemu di sekolah. Apalagi yang menelpon itu adalah nomor HP-nya Maria. Saat sampai di gudang olahraga sekolah, dia melihat sosok Runa di balik bayangan yang gelap. Tapi saat itu Ryuto langsung menyadari kalau itu adalah Maria yang sedang menyamar sebagai Runa. Maria mengatakan kalau apapun alasannya dia itu sangat menginginkan Ryuto, sekalipun dirinya harus berpura-pura untuk menjadi Runa. Bahkan Maria juga siap memberikan pengalaman pertamanya untuk Ryuto. Tapi apapun usahanya, Ryuto tetap menolak Maria, karena apapun alasannya dia tidak bisa mengkhianati Runa. Mereka pergi ke sebuah taman untuk membahas hal itu dengan lebih jelas. Di sini Maria menyatakan kalau saat ini dia itu sangat menyukai Ryuto. Maria mulai menyukai Ryuto sejak kejadian di kelas waktu itu, tapi rasanya semua itu sudah terlambat karena sekarang Ryuto sudah berpacaran dengan Runa. Maria merasa kalau saat ini dirinya sedang merasakan karma, karena waktu SMP dulu dia pernah menolak Ryuto di saat Ryuto menyatakan perasaan kepadanya. Pada keesokan harinya, Ryuto kembali mendengar sebuah rumor yang tidak enak di sekolah tentang dirinya yang berselingkuh dengan Maria. Setelah ada foto tentang dirinya yang sedang berduaan dengan Maria di taman semalam. Maria mengajak Ryuto untuk bertemu di sebuah kelas kosong. Dia meminta maaf kepada Ryuto karena merasa kalau semua ini adalah kesalahannya. Maria juga mengatakan kalau dia tidak akan menghubungi Ryuto lagi supaya dia tidak semakin merepotkannya. Tapi sayangnya waktu pembicaraan mereka berdua itu sangat tidak tepat. Karena Runa tidak sengaja melihat mereka berdua yang sedang berada di sebuah kelas kosong, yang membuat kesalahpahaman semakin menjadi di antara mereka. Bahkan Nicole juga sampai menampar Ryuto sebagai bentuk kekecewaannya. Sudah beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Ryuto tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dalam beberapa hari ini Runa juga selalu mengabaikan pesannya. Bahkan situasi semakin bertambah buruk saat kedua sahabatnya mengirimkan sebuah foto tentang Runa yang terlihat sedang bersama dengan seorang pria. Pada sore harinya, Ryuto segera pergi menghampiri lokasi pantai yang sudah diberikan oleh mereka. Dan benar saja, Runa dan Nicole masih berada di sana bersama dengan pria dalam foto itu. 白川さん。はあ？リュウト？ Semua pertanyaan Ryuto akhirnya terjawab. Pria tersebut bernama Kurosemao, dan ternyata dia adalah pamannya Runa yang memiliki sebuah restoran di pantai itu. Setelah merasa lebih tenang, Ryuto mulai meluruskan kesalahpahamannya. Ryuto menjelaskan kalau Maria adalah perempuan yang pernah menolaknya dulu, yang pernah dia ceritakan kepada Runa waktu itu. Ryuto juga menjelaskan semua yang terjadi di antara dirinya dan Maria sampai saat ini. Dia meminta maaf karena telah membuat Runa khawatir. Setelah mendengar semua penjelasan Ryuto, Runa juga meminta maaf karena sudah mengambil kesimpulan sebelum mendengarkan penjelasannya. Dan juga alasan Runa mengabaikan pesan dari Ryuto selama beberapa hari ini karena HP-nya sedang diperbaiki. Dan karena hari sudah mulai malam, Ryuto menginap di rumah neneknya Runa yang berada di sana. Bahkan Runa juga mengajak Ryuto untuk bekerja pada waktu di kedai pamannya selama liburan musim panas ini. Pada keesokan harinya, Ryuto mulai bekerja pada waktu di restoran tepi pantai milik Mao. Meskipun dia masih belum terbiasa untuk melayani para pelanggan di sana. Bahkan Ryuto juga masih menyempatkan dirinya untuk belajar di sela-sela waktu yang dia miliki.
Pada sore harinya, Ryuto dan Runa pergi belanja membeli bahan makanan dan menyiapkan makan malam bersama, yang membuat mereka cukup terlihat seperti pasangan yang baru saja menikah. Sementara itu, ibunya Maria juga mengajak Maria untuk pergi mengunjungi rumah neneknya. Tapi setelah mengetahui kalau ada Runa dan Ryuto di sana, Maria tidak ingin pergi dan malah membuat alasan. Hal itu sedikit membuat Runa menjadi cukup sedih, karena dia merasa kalau akhir-akhir ini Maria itu sedang menghindari mereka berdua. Runa mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi Maria sejak dulu, meskipun hubungan mereka saat ini terasa cukup berubah. Jadi di sini Runa mengajak Ryuto mempersiapkan sebuah rencana untuk kembali berteman dengan Maria saat masuk sekolah nanti. Runa ingin memulai kembali hubungan baiknya bersama Maria, bukan sebagai kakaknya, melainkan sebagai teman seangkatannya. Singkat cerita, Ryuto mendapatkan upah kerjanya selama 2 minggu ini. Mau menyarankan Ryuto menggunakan uang itu untuk mengajak Runa pergi ke festival malam ini, karena hari ini juga bertepatan dengan hari jadi hubungan mereka yang kedua bulan. Ryuto berjalan mengelilingi stand untuk mencari hadiah supaya dia bisa memberikannya kepada Runa nanti malam. Saat kembali ke rumah, Ryuto terpukau saat melihat kecantikan Runa yang sudah menunggunya dengan menggunakan yukata. Mereka pun pergi ke festival bersama. Di sana, mereka menikmati waktu mereka untuk mengambil ikan koi dan juga membeli permen. Dan setelah itu, mereka pergi menuju sebuah kuil untuk beristirahat. Ryuto mengatakan kalau selama berpacaran dengan Runa, banyak hal baru yang bisa dia rasakan untuk pertama kalinya. Tapi berbeda dengan Ryuto yang terlihat senang, Runa justru malah terlihat sedih dan merasa bersalah. Runa merasa sedih karena semua hal yang dia lakukan bersama Ryuto hari ini bukanlah pertama kalinya bagi Runa. Jadi dia merasa sangat menyesal dan ingin menghapus semua ingatannya bersama para mantannya dulu. Tapi Ryuto mengatakan kalau semua itu bukanlah masalah, karena waktu yang selama ini dihabiskan bersama Runa sudah membuatnya sangat senang. Ryuto juga memberikan sebuah cincin untuk Runa dan segera memakaikannya. Dan akhirnya malam festival mereka ditutup dengan melihat kembang api bersama. Singkat cerita, liburan musim panas mereka telah berakhir, dan di semester baru ini, Runa mulai menjalankan rencana yang dia buat bersama Ryuto untuk mendekati Maria, tapi tentu saja Maria selalu menghindarinya. Ryuto juga mengajak Runa dan yang lainnya untuk bermain survival game bersama pada akhir pekan ini, karena Ryuto ingin membuat kenangan baru bersama Runa sebanyak yang mereka bisa. Mereka menghabiskan waktu akhir pekan mereka untuk bermain airsoft bersama. Mereka membagi anggota menjadi 2 tim dan tanpa disangka, ternyata Nicole sangat hebat saat bermain game survival seperti ini. Waktu selesai, Runa kembali mengenakan salah satu anting kesayangannya yang terkadang dia gunakan saat sedang berkencan dengan Ryuto. Ryuto baru menyadari dan jadi kepikiran kenapa Runa hanya menggunakan anting itu di satu sisi saja. Selanjutnya, mereka pergi ke sebuah restoran keluarga. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari hobi mereka masing-masing sampai dengan kisah percintaan mereka. Ryuto dan Nisena cukup terkejut saat mengetahui kalau Nicole sudah memiliki laki-laki yang sudah dia sukai sejak SMP dulu. Tapi sayangnya hubungan mereka pada saat itu hanya bertahan selama 2 minggu saja. Jadi sampai saat ini Nicole itu masih belum bisa move on dan masih suka memikirkannya. Sedangkan Ijichi jadi sedikit bersemangat setelah mengetahui kalau Akari menyukai tipe laki-laki yang tinggi, karena dia sendiri memiliki postur yang cukup tinggi. Setelah itu, Ryuto dan Runa melanjutkan kencan mereka berdua di saat yang lainnya tuh sudah pulang. Runa mengajak Ryuto untuk menaiki biang lala. Mereka menikmati waktu bersama untuk melihat pemandangan dan juga bermesraan selama berada di sana. Runa merasa sangat senang karena bisa membuat kenangan baru dengan Ryuto hari ini. Karena mulai sekarang dan seterusnya, mereka itu bisa membuat kenangan bersama lebih banyak lagi. Tapi untuk itu, Ryuto harus berusaha lebih keras lagi untuk belajar, supaya di masa depan nanti dia bisa semakin membahagiakan Runa. Tapi suatu hal yang mengejutkan terjadi. Di saat Ryuto mengetahui kalau ternyata Maria juga berada di tempat les yang sama dengan dirinya, yang membuat Ryuto harus bersembunyi dari dirinya. Ryuto juga memiliki teman baru yang bernama Shugo, yang menjadi senpai-nya di tempat les itu. Shugo juga sudah mengetahui situasi antara Ryuto dan Maria saat ini, jadi dia bersedia untuk membantu Ryuto apabila dia sedang kesulitan, karena dia hanya ingin kalau Ryuto itu bisa fokus pada belajarnya.
Singkat cerita, festival budaya sekolah akan segera digelar sebentar lagi. Di kelas, Maria mengajukan diri untuk menjadi panitia, tapi dia sangat terkejut saat melihat Runa juga mengajukan diri. Bahkan gak cuma Runa aja, Ryuto, Akari, dan Ijichi juga mengajukan diri untuk menjadi panitia bersama. Ryuto juga merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan misi pertemanan untuk Runa dan Maria, karena selama beberapa hari ke depan, mereka itu akan sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Tapi usaha Ryuto akan terasa cukup sulit karena komunikasi di antara kedua gadis ini terasa terlalu canggung. Bahkan Ryuto juga sampai harus meminta bantuan dari Shugo untuk mencarikan solusinya, karena menurutnya Shugo ini adalah orang yang populer di kalangan para gadis. Waktu pulang, Ryuto tidak sengaja bertemu dengan Maria di stasiun. Sembari menunggu datangnya kereta, Maria sedikit bercerita kalau salah satu alasan dia memilih untuk pindah ke sekolah yang sama dengan Runa adalah karena dirinya ingin membuat Runa bahagia. Dengan harapan Runa itu bisa merasa senang saat mengetahui kedatangan Maria ke sekolah itu, dan tentunya bisa memperbaiki hubungan mereka. Singkat cerita, festival olahraga sedang berlangsung di sekolah saat ini. Biasanya Ryuto tidak bersemangat untuk mengikuti acara itu, tapi kali ini Ryuto bisa sangat menikmati festival olahraga bersama Runa. Apalagi ibunya Runa dan Maria juga menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah. Berbeda dengan Runa yang aktif mengikuti segala jenis olahraga, Maria lebih memilih untuk bergabung sebagai anggota pemandu sorak bersama dengan Akari. Tapi saat melihat sang ibu sedang mengobrol dengan Runa di lapangan, Maria segera pergi meninggalkan mereka untuk menyendiri. Luna, Maria wa? Ibunya juga mulai kebingungan karena dari tadi Maria belum terlihat. Jadi karena itu Runa dan Ryuto bergegas untuk mencarinya. Tidak butuh waktu yang lama bagi Ryuto untuk menemukan Maria yang sedang menyendiri di atap sekolah. Maria mengatakan kalau dia itu merasa iri kepada Runa, karena pada dasarnya dia mengundang sang ibu ke sekolah supaya bisa mendukungnya saat menjadi pemandu sorak. Jadi saat Maria melihat sang ibu sedang terlihat akrab dengan Runa, dia jadi merasa kecewa. Maria masih dibayangi oleh rasa bersalahnya, karena sudah melakukan hal yang jahat terhadap Runa. Maria juga berharap supaya Ryuto bisa menjauhi dirinya, karena sampai saat ini dia pun masih menyukai Ryuto. Jadi ketika Ryuto semakin bersikap baik kepada dirinya, rasanya akan semakin sakit bagi Maria. Sementara itu, Runa tidak sengaja mendengar semua obrolan mereka, yang membuat perasaannya jadi bercampur aduk. Hal itu telah membuat situasi di antara mereka bertiga jadi terasa semakin berat, apalagi di saat mereka sedang menjalankan tugasnya sebagai panitia festival budaya. Bahkan waktu pulang, Ryuto merasa ada yang aneh dari Runa, karena tiba-tiba Runa mengatakan kalau Ryuto mungkin akan lebih cocok menjadi pasangannya Maria. Apalagi mereka berdua juga adalah orang yang pintar dalam belajar dan memiliki ketertarikan yang sama. Runa jadi kehilangan kepercayaan dirinya setelah mendengar obrolan Maria dan Ryuto di atap sekolah waktu itu. Tapi mungkin alasan utama Runa mengatakan itu adalah karena dia ingin mengalah dan ingin Maria bisa lebih bahagia bersama Ryuto. Hal itu telah membuat hubungan di antara mereka berdua menjadi renggang, padahal hari ini adalah hari jadi mereka yang ke-4 bulan. Sementara itu, Maria yang berada di rumah juga terus memikirkan Runa sambil mengingat kenangan mereka waktu kecil dulu. Maria sangat memahami kalau dari dulu Runa itu selalu mengalah kepadanya. Jadi dia cukup khawatir kalau Runa sampai mengetahui perasaannya kepada Ryuto, Runa akan segera mundur dan memutuskan hubungannya dengan Ryuto demi dirinya. Singkat cerita, Ryuto tidak sengaja melihat Runa sedang mengobrol dengan seseorang lewat telepon. Runa terdengar sedang membuat janji dan akan segera menemui orang tersebut. Waktu pulang sekolah, Akari menghampiri Ryuto yang sedang terlihat murung. Akari mengajak Ryuto ke sebuah restoran karena ada yang ingin dia bicarakan tentang Runa. Akari mengatakan kalau beberapa hari ini dia merasa curiga kepada Runa yang kemungkinan menjadi wanita simpanan om-om. Karena waktu itu dia tidak sengaja melihat Runa sedang pergi bersama dengan seorang pria sembari menggunakan tas yang mahal. Itu adalah hal yang membuat Akari jadi mengambil kesimpulan kalau Runa sedang terlibat dengan hubungan yang seperti itu. Tapi tentunya Ryuto sama sekali tidak percaya kalau Runa itu akan melakukan hal seperti itu, meskipun hubungan mereka saat ini sedang terasa renggang. Nani? Doustan? 実は関谷さんにお願いしたいことがありまして。 Singkat cerita, festival budaya sekolah akhirnya tiba. Ryuto mengajak Shugo untuk datang ke sekolahnya, supaya Shugo bisa mengungkap siapa orang yang dicurigai sedang dekat dengan Runa. Tapi Akari yang melihat mereka berdua jadi terkejut. Akari mengatakan kalau Shugo adalah orang yang dia lihat sedang berjalan bersama Runa waktu itu.
Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Ryuto akhirnya mengetahui kalau Shugo ini ternyata adalah mantan pacarnya Nicole waktu SMP dulu, dan pertemuannya dengan Runa hanya sebuah kebetulan saja. Pada saat itu, Runa mengajak Shugo untuk bertemu karena Runa ingin membahas soal kelanjutan hubungan Shugo dengan Nicole. Runa melakukan itu karena dia merasa sangat khawatir kepada Nicole, yang sampai saat ini masih mencintai Shugo. Tapi berbeda dengan Nicole, Shugo sendiri sepertinya terlihat sudah tidak terlalu memikirkan hubungan mereka lagi. Apalagi di saat ini dia sedang fokus pada ujiannya. Tapi Ryuto mengatakan kalau saat ini sebaiknya Shugo bertemu dengan Nicole dan memperjelas hubungan mereka. Dan sementara itu, Runa dan Nicole sedang digoda oleh dua pria di halaman sekolah. Tapi Ryuto dan Shugo yang melihat hal itu segera menghentikan mereka. Bahkan Nicole hanya bisa terdiam dan meneteskan air mata saat mengetahui kalau Shugo datang untuk menyelamatkannya. Melihat mereka berdua, di sini Ijichi bertekad kalau dia akan menyatakan perasaannya kepada Akari. Walaupun tentu saja, pernyataan cintanya langsung ditolak. Akari menolaknya sembari menceramahi Ijichi untuk tidak menyukai seseorang hanya dari penampilannya saja. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut Akari sangat menusuk hatinya yang paling dalam. Baik Ijichi dan Ishina merasa kalau cinta mereka itu tidak ada yang berjalan lancar seperti Ryuto. Bahkan Ishina yang menyukai Nicole merasa sama sekali tidak memiliki kesempatan setelah melihat kedekatan Nicole dan Shugo tadi siang. Dan setelah mendengar curhatan dari kedua sahabatnya, Ryuto segera pergi mencari Runa. Ryuto akhirnya menemukan Runa yang sedang berada di balkon kelas. Mereka membicarakan soal kesalahpahaman Ryuto tentang Runa beberapa hari ini. Tas mahal yang digunakan Runa waktu itu juga adalah pemberian dari neneknya. Runa merasa sangat senang dan bersyukur bisa melihat Nicole kembali tersenyum. Dia juga berterima kasih kepada Ryuto, karena berkatnya juga Shugo bisa datang ke sekolah dan bertemu dengan Nicole. Runa juga akhirnya menyadari kalau orang yang saling menyayangi memang sudah seharusnya saling bersama. Singkat cerita, sudah 2 minggu berlalu setelah festival budaya sekolah. Ryuto dan Runa pergi kencan bersama seperti biasanya. Runa mengatakan kalau sepertinya Nicole dan Shugo juga sudah balikan dan memulai kembali hubungan mereka. Sementara itu, Ryuto mengatakan kalau sudah 2 minggu ini, Ijichi bolos sekolah dan mengurung diri di kamarnya. Bahkan Ishina juga sering terlihat bengong dengan tatapan yang kosong. Pada keesokan harinya, Runa dan Akari sangat terkejut saat melihat Nicole yang datang ke sekolah dengan matanya yang bengkak. Nicole mengatakan kalau sepulang kencan kemarin, Shugo kembali memutuskan hubungan mereka dengan alasan ingin fokus pada ujian masuk perkuliahan. Apalagi Shugo juga menyuruh Nicole untuk melupakan dirinya, yang membuat Nicole menjadi sedih dan menangis semalaman. Di tempat les, Ryuto menanyakan soal hal itu kepada Shugo. Shugo mengatakan kalau seandainya saat ini dia berpacaran dengan Nicole, hanya akan menjadi hubungan yang tidak sehat, di mana mereka pasti hanya akan dikuasai oleh nafsu dan menghabiskan waktu untuk bermesraan di rumah atau di hotel saja. Dan tentunya hal itu bisa mengganggu pelajarannya saat ini, karena Shugo sudah bertekad untuk serius mengikuti ujian masuk ke universitas. Waktu pulang, Ryuto kembali bertemu dengan Maria. Sebelum berpisah, Maria sempat mengatakan kalau perasaannya kepada Ryuto mungkin tidak akan menghilang dengan mudah. Tapi untuk saat ini, yang hanya dia pikirkan hanyalah kebahagiaan Runa saja. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak ingin Runa merasa sedih. Karena perasaan sayang Maria kepada Runa sudah melebihi perasaan sukanya kepada Ryuto. Tapi tidak lama setelah perpisahan mereka, Ryuto mendengar teriakan Maria yang sedang diserang oleh seorang jambret. Pada saat pemeriksaan barang, Maria mengatakan kalau dia hanya kehilangan anting miliknya. Ryuto juga segera menghubungi Runa dan menceritakan kejadian yang baru saja menimpa Maria. Singkat cerita, Ryuto dan Runa pergi bersama seperti biasa saat akhir pekan. Di sini Ryuto mencoba menjelaskan kenapa malam itu dia bisa bersama dengan Maria. Tapi Runa terlihat tidak peduli dan tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari Ryuto. Bahkan tiba-tiba, di sini Runa mengajak Ryuto untuk segera mengakhiri hubungan mereka. 別れよう。 Ryuto masih tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa terdiam. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Runa akan memutuskannya. Ryuto mulai menjelaskan kesalahpahaman Runa selama ini dan juga mengatakan kalau hubungan di antara dirinya dan Maria sudah berakhir. Jadi saat ini sebenarnya mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk putus.
Baik Ryuto maupun Runa merasa kalau saat ini hubungan mereka kurang sehat karena tidak adanya komunikasi di antara mereka yang akhirnya melahirkan banyak kesalahpahaman. Karena pada dasarnya mereka berdua itu masih saling mencintai satu sama lain. Setelah merasa lebih tenang, Runa meminta maaf karena sudah memutuskan Ryuto tanpa mendengar penjelasannya terlebih dahulu, yang membuat mereka berdua akhirnya saling memaafkan dan kembali melanjutkan hubungan mereka dengan lebih dekat. Ryuto juga meminta maaf karena sekarang sepertinya dia tidak bisa membantu Runa untuk mendekati Maria lagi, karena Ryuto dan Maria sudah setuju untuk menjaga jarak di antara mereka. Tapi Runa mengatakan kalau yang sebenarnya diinginkan itu bukanlah berteman dengan Maria, melainkan memperbaiki hubungan mereka sebagai kakak dan adik. Runa juga bercerita kalau dia memberikan satu anting miliknya kepada Maria. Itulah alasan kenapa Runa hanya menggunakan sebelahnya saja. Itu menjadi tanda ikatan kedekatan mereka meskipun mereka hidup terpisah. Ryuto akhirnya mengingat di malam hari saat Maria terkena jambret waktu itu, dia kehilangan anting miliknya. Jadi Ryuto segera pergi untuk mencari anting tersebut. Dan gak butuh waktu lama bagi Ryuto untuk bisa menemukannya. Ryuto mengatakan kalau anting itu sangat berarti bagi Maria. Setelah mendengar itu, Runa jadi merasa sangat senang karena mengetahui kalau Maria juga masih menyimpan dan menjaga anting pemberiannya dengan baik. Singkat cerita, waktu di sekolah Maria mendapatkan penghargaan bahasa Inggris tingkat nasional. Dan saat itu juga Runa langsung memberikan tepuk tangan paling keras dan mengatakan di depan semuanya kalau dia merasa sangat bangga kepada adiknya. Runa juga mengembalikan anting yang kemarin dia temukan bersama Ryuto. Runa mengatakan kalau dia merasa sangat senang saat mengetahui Maria pindah ke sekolah yang sama dengannya. Dia meminta maaf kepada Maria karena tidak melakukan ini sejak awal. Dan berkat pernyataan Runa di kelas tadi, Nicole dan yang lainnya juga menyambut Maria dengan senang hati dan akan berteman dengannya mulai saat ini. Singkat cerita, hubungan Ryuto dan Runa sudah semakin dekat. Mereka pergi kencan seperti biasa pada akhir pekan. Saat ini Runa merasa sangat bahagia, bukan hanya karena hubungannya dengan Ryuto saja, tapi juga dengan hubungannya dengan Maria yang sudah kembali dekat. Bahkan saat ini Runa memikirkan sebuah rencana untuk membuat ayah dan ibunya yang sudah bercerai kembali rujuk, supaya mereka berempat bisa tinggal bersama lagi. Pada keesokan harinya, semua orang sangat terkejut saat melihat Ijichi yang kembali masuk sekolah setelah sekian lama. Kashi, ohayo. Ohayo Ichi. Karena penampilannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Semenjak ditolak oleh Akari waktu itu, Ijichi selalu mengurung diri di kamarnya. Jadi siapa yang menyangka kalau sekarang ini, dia menjadi laki-laki tampan dengan tubuh yang lebih bagus. Bahkan Akari yang melihat itu juga jadi sangat berdebar, karena sekarang laki-laki yang pernah dia tolak, menjadi orang yang sangat keren dan mirip seorang idol yang selalu dikaguminya. Tapi berbeda dengan Akari yang sedang bersemangat, Nicole justru malah terlihat murung dan menyendiri di atap sekolah. Dia masih kepikiran soal Shugo yang tidak pernah mengabarinya lagi. Nishina yang selalu memperhatikan Nicole memberanikan diri untuk menyapanya. Nishina hanya berniat untuk menghibur Nicole yang sedang terlihat sedih, tapi respon Nicole terhadapnya terasa terlalu dingin dan merasa tidak ingin diganggu. Bahkan Ryuto sendiri tidak bisa berbuat apapun di saat kedua sahabatnya sedang merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, malam Natal pun akhirnya tiba. Runa dan Maria sudah mengatur sebuah rencana secara diam-diam untuk mempertemukan kedua orang tua mereka karena mereka ingin merayakan malam Natal bersama-sama seperti dulu. Tapi terjadi hal yang tidak terduga saat ayahnya datang membawa seorang wanita. Karena Runa mengatur semua ini secara rahasia, malah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Jadi di malam itu ayahnya berniat untuk memperkenalkan pacar barunya kepada Runa, meskipun waktunya sangatlah tidak tepat. Runa jadi merasa syok dan sangat kecewa kepada ayahnya. Karena dengan ini semuanya sudah jelas kalau rencana mereka untuk kembali bersama-sama tidak akan pernah bisa terwujud lagi. Maria dan sang ibu juga mencoba untuk menenangkan Runa dan mengatakan kalau Runa itu boleh berkunjung ke rumah mereka kapanpun dia mau. Ryuto mengantar Runa sampai ke rumah, tapi saat ingin pulang, Runa malah menahannya dan meminta Ryuto untuk menemaninya malam ini. Pada awalnya Ryuto mencoba untuk menolak, tapi dia tidak bisa meninggalkannya setelah mengetahui kalau Runa terkena demam yang cukup tinggi. Jadi dengan cukup panik, Ryuto langsung membawa Runa ke kamarnya dan akan menemaninya sepanjang malam.
Sementara itu, Nishina yang masih belum menyerah kembali mencoba mendatangi Nicole. Dia berencana untuk menyatakan perasaannya malam ini. Tapi sayangnya semua tidak berjalan seperti rencananya. Karena saat ini Nicole masih mencoba untuk mengejar Shugo. Bahkan dia sampai menghampiri Shugo di tempat lesnya. Nicole mengatakan kalau dia akan selalu menunggu Shugo sampai dia menyelesaikan ujian masuknya. Di mana berkat hal itu mereka berdua akhirnya kembali terlihat dekat. Nishina yang melihat mereka dari kejauhan hanya bisa tersenyum dan mencoba untuk tetap tegar. Pada keesokan harinya, Runa kembali terlihat ceria seperti biasanya, karena demamnya juga sudah turun. Dia memberikan Ryuto sebuah hadiah Natal, di mana isinya adalah jimat keberuntungan yang jumlahnya banyak. Tapi bukan hanya Runa saja, Ryuto juga sudah menyiapkan hadiah Natal untuk Runa. Dia memberikannya sepasang anting, yang memiliki bentuk yang sama dengan cincin pemberian Ryuto waktu itu. Runa merasa sangat senang, dan mengatakan kalau sepertinya orang yang bisa memberinya kebahagiaan sekarang hanyalah Ryuto. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kepahitan dan kesakitan, Ryuto berjanji akan selalu ada untuk Runa. Runa juga merasa kalau saat ini dirinya semakin mencintai Ryuto dan merasa sangat bersyukur bisa memiliki pacar yang baik dan peduli seperti dirinya. Oke minasan, mungkin segitu aja untuk alur cerita dari anime kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian cerita, penyebutan nama karakter, dan yang lainnya. Like kalau kalian suka videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.